Film yang berjudul Shang-Chi dirilis tahun 2021. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton. Film yang melanjutkan dari film-film Marvel yang lainnya. Dibintangi artis ternama Awkwafina sebagai Katie, Simu Liu sebagai Shang-Chi, Tony Leung sebagai Wenwu, Michelle Yeoh sebagai Yinan, Ben Kingsley sebagai Trevor, dan Vala Chen sebagai Yin Liu. Legenda 10 Gelang, seperangkat senjata mistis berbentuk gelang-gelang yang bisa memberikan kekuatan seperti dewa kepada pemakainya. Selama berabad-abad, Wenwu, Tony Leung, menguasai Ten Rings. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencari keuntungan pribadi. Dia selalu memusnahkan seluruh pasukan musuh sendirian dengan kekuatannya. Wenwu juga mendirikan organisasinya sendiri, Ten Rings, yang selalu memperluas kekuasaannya dengan mengambil alih berbagai kerajaan dan negara. Pada tahun 1996, Wenwu, yang belum sepenuhnya puas dengan kekuatannya, mencari desa Tealo untuk menemukan naga yang menjadi legenda. Dia ingin memperoleh kekuatan dari naga tersebut. Ketika dia sampai di pintu masuk desa, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Yingli, Vala Chen, yang menjaga pintu masuk ke Tealo. Mereka pun bertarung. Mereka memperlihatkan kemampuan yang mengesankan, tetapi pada akhirnya mereka saling jatuh cinta. Mereka pun menikah dan memiliki anak. Suatu ketika, Yingli memberikan sebuah lointon zamrud untuk putranya, Shang-Chi kecil, Jai Denzhang. Saat ini, Shang-Chi, sekarang diperankan oleh Simu Liu, tinggal di San Francisco dan dipanggil dengan nama Lison. Dia menerima kartu pos misterius dengan gambar naga di atasnya. Dia bekerja sebagai seorang valet bersama dengan sahabatnya Katie Chen, Awkwafina. Keduanya sangat menikmati kehidupan mereka. Malam itu, setelah makan malam dengan dua temannya yang lain, Shang-Chi dan Katie lanjut menikmati malam dengan mabuk dan bernyanyi di bar karaoke. Keesokan paginya, Shang-Chi dan Katie berangkat bekerja dengan naik bus. Mereka didekati oleh gerombolan preman yang meminta liontin Shang-Chi. Shang-Chi menolak. Pemimpin mereka, Razor Fist, yang tangan kanannya disambung dengan pisau, mulai menyerang. Shang-Chi yang ternyata jago bela diri pun melawan. Pisau Razor Fist yang tajam memporak-porandakan isi bus. Bahkan sempat memotong selang rem dan membunuh pengemudinya. Katie pun berinisiatif mengambil alih kemudi, sementara Shang-Chi terus bertarung. Akhirnya mereka berhasil lolos, tapi Shang-Chi kehilangan liontinnya. Katie pun mulai bertanya-tanya kepada Shang-Chi tentang siapa dia sebenarnya. Shang-Chi bercerita bahwa dia memiliki adik perempuan, Xialing, Meng Erzhang, yang terpisah setelah dia meninggalkan ayahnya. Shang-Chi menunjukkan kartu pos yang dia duga berasal dari Xialing. Mereka pun naik pesawat menuju Macau untuk menemukan Xialing. Dalam pesawat, Shang-Chi menceritakan tentang pelatihan yang dia lalui di bawah Ten Rings. Namun, saat dia menyadari bahwa ayahnya ingin dia menjadi seorang pembunuh, dia memilih untuk meninggalkan ayahnya dan melarikan diri ke Amerika. Di Macau, Shang-Chi dan Katie menemukan klub pertarungan bawah tanah yang dioperasikan oleh John John. Mereka menyaksikan Wong, Benedict Wong, melawan Emil Blonsky The Abomination, Tim Roth. Wong mengalahkan Abomination dengan membuat portal yang menyebabkan Abomination meninju wajahnya sendiri. Shang-Chi sudah terdaftar untuk pertandingan berikutnya. Ternyata yang dia lawan adalah Xialing, adiknya sendiri. Saat melawan adiknya, Shang-Chi mengatakan bahwa ayah mereka akan datang untuk mengambil liontinnya. Xialing marah kepada Shang-Chi karena meninggalkannya setelah kematian ibu mereka. Saat Shang-Chi menunjukkan kartu posnya, Xialing mengatakan bukan dia yang mengirimnya.
Tiba-tiba, pasukan Ten Rings yang dipimpin oleh Death Dealer datang menyerbu. Saat tempat itu sudah terkepung, Xialing melarikan diri meninggalkan Shang-Chi dan Katie. Shang-Chi berusaha melawan para anggota Ten Rings sendirian. Saat dia hampir terjatuh dari gedung, Xialing sempat menolongnya. Namun, tiba-tiba Death Dealer muncul dan berhasil merebut liontin Xialing. Shang-Chi mengejarnya. Saat dia hampir mengalahkan Death Dealer, ayahnya muncul bersama yang lain, dan dengan segera membawa Shang-Chi, Katie, dan Xialing bersamanya. Mereka pun tiba di kompleks Ten Rings. Wenwu mengajak mereka makan malam dan berbicara. Wenwu menginginkan Shang-Chi menggantikannya sebagai pewaris untuk memimpin Ten Rings, tapi Shang-Chi tidak mau. Wenwu juga menceritakan tentang Mandarin palsu dari Amerika yang berpura-pura menjadi dirinya. Wenwu kemudian bercerita tentang Li, bagaimana segala sesuatu dalam hidupnya berubah setelah mereka bertemu, dan betapa kehilangannya saat dia meninggal. Dalam keputusasaannya, Wenwu percaya bahwa Li sedang terperangkap di sebuah gerbang di pegunungan Tealo. Dia berkata bahwa dia bisa mendengar suara Li yang terus memanggilnya. Wenwu mengambil liontin Shang-Chi dan Xialing lalu menempatkannya di mata sebuah patung naga. Semacam peta air muncul. Peta itu menggambarkan bagaimana cara untuk memasuki Tealo. Wenwu mengungkapkan rencananya untuk menyerang Tealo dan membakarnya. Shang-Chi menolak dengan tegas. Ayahnya pun menghajarnya dan mengurung mereka bertiga. Saat mereka dikurung, tanpa sengaja mereka bertemu Trevor Slattery, Ben Kingsley, mantan Mandarin palsu yang ternyata telah ditangkap oleh ayahnya. Dia sedang sendirian di ruangannya ditemani skor makhluk berbulu tak berwajah yang dia namai Morris. Trevor memahami bahasa Morris. Trevor mengatakan bahwa Morris tahu bagaimana cara melewati labirin hutan bambu saat menuju Tealo. Mereka pun segera berangkat dengan mencuri mobil Razor Fist. Setelah melewati labirin, mereka berhasil sampai ke Tealo dengan selamat. Mereka langsung dihadang oleh para penduduk desa. Mereka kemudian bertemu dengan pemimpin mereka, Yingnan, Michelle Yeoh, yang merupakan saudara perempuan Li dan bibi Shang-Chi dan Xialing. Katie, welcome. On his way home. Dana! Our father's coming. Keep us off the dock. Our dad is coming here to... Told him. Nan menjelaskan kepada mereka bahwa penduduk Tealo menjaga gerbang gelap yang dihuni Dweller in Darkness, makhluk penghisap jiwa yang dulu pernah membantai ribuan orang. Sebelum Dweller dan pasukannya masuk ke dunia manusia, para pejuang Tealo melawan mereka bersama naga penjaga, sang pelindung agung. Mereka berhasil mengurung Dweller di balik gerbang. Saat ini dengan kekuatannya, Dweller itu memanipulasi Wenwu agar percaya bahwa suara Li sedang memanggilnya. Nan mengajak Shang-Chi dan Xialing untuk melihat setelan yang pernah dibuat oleh ibu mereka, sementara Katie berlatih memanah. Nan kemudian melatih Shang-Chi agar bisa mengalahkan Wenwu. It is all a hiding nephew. Saat mengobrol dengan Katie, Shang-Chi menceritakan masa lalunya saat geng besi menyerang rumah mereka. Ibunya melawan mereka, namun terbunuh. Wenwu yang marah dan dendam membawa Shang-Chi dan membuatnya menjadi saksi saat dia menggunakan Ten Rings membantai geng besi. We found the man. Think I am. Sent me to thought that I could change. At 14. My mom is dead because... And now he's... do what he trained me to do. Kill him.
Esoknya, Wenwu dan pasukan Ten Rings tiba di Tealo dan terjadilah peperangan. Wenwu bergerak sendiri ke arah gerbang kegelapan. Much as you do. Shang-Chi berusaha menghalanginya. Keduanya bertarung, yang berakhir dengan Wenwu meninju Shang-Chi hingga tercebur ke dalam danau. She was gone. Be a killer. Wenwu melanjutkan untuk membuka gerbang gelap. Dengan Ten Rings, dia memukuli gerbang itu sehingga beberapa pasukan iblis penghisap jiwa pun terlepas. Death Dealer menjadi korban. Razor Fist yang ketakutan akhirnya setuju bekerja sama dengan Xialing dan Nan. Pasukan iblis semakin banyak yang keluar. Mereka menyerap banyak jiwa sebagai makanan untuk melepaskan Dweller in Darkness. Saat tenggelam di dasar danau, Shang-Chi bertemu dengan Sang Naga Pelindung Agung, yang membantunya bangkit dan kembali ke permukaan untuk menyelesaikan pertarungannya dengan Wenwu. Setelah beberapa saat bertarung, Shang-Chi berhasil mengambil kendali atas Ten Rings, tetapi dia memilih untuk tidak membunuh Wenwu, membuktikan bahwa dia tidak seperti Wenwu. To save her, we're true. Please. Namun, Dweller berhasil lepas dan dia menangkap Wenwu. Wenwu melepaskan Ten Rings kepada Shang-Chi tepat sebelum Dweller menyerap jiwanya. Saat Dweller akan menyerang Shang-Chi, Xialing yang berhasil menunggangi naga pelindung menyerang monster itu. Monster itu kemudian mengalihkan serangannya ke arah penduduk desa. Shang-Chi yang menyusul Xialing menunggangi naga berusaha mengejarnya. Dengan kekuatannya, naga pelindung yang bisa mengendalikan air danau berhasil memojokkan Dweller. Namun, para pasukan iblis memberi asupan jiwa pada Dweller dan membuatnya menjadi lebih kuat. Keadaan berbalik. Naga pelindung terdesak. Dweller mencengkeram kepala naga untuk menghisap jiwanya. Di saat-saat kritis, Katie menembakkan panah ke tenggorokan Dweller. Naga terlepas dan Shang-Chi melemparkan Ten Rings ke mulut Dweller sambil melompat ke atas. Dari udara, Shang-Chi mengendalikan Ten Rings yang berada di dalam tubuh Dweller dan meledakkannya. Dweller pun hancur berkeping-keping. Who gave to life warriors were sisters. Shang-Chi dan Katie kembali ke Amerika dan menceritakan seluruh petualangan mereka ke kedua teman mereka. Teman mereka tak percaya. Lalu muncullah Wong membuka portal di depan mereka. Wong menyuruh Shang-Chi dan Katie untuk mengikutinya. Keduanya pun melangkah memasuki portal. Shang-Chi, Katie dan Wong sedang mendiskusikan mengenai Ten Rings. Hadir pula Bruce Banner dan Captain Marvel melalui sambungan hologram. Mereka menemukan bahwa saat Shang-Chi menggunakan Ten Rings, sebuah denyut sinyal tiba-tiba aktif. Mereka tidak tahu apa artinya. Shang-Chi dan Katie kemudian mengajak Wong ke bar karaoke di mana mereka mabuk dan menyanyikan di Hotel California. Xialing sekarang menjadi pemimpin baru dari Ten Rings. Razor Fist sekarang menjadi anak buahnya. Anggota-anggota yang lain terlihat melanjutkan latihan mereka sementara dia membuat rencana baru untuk kedepannya. Film pun berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton.